Yang ini kita akan membahas tentang yang namanya grup operasi biner pada himpunan tak kosong. Oke, misalkan itu adalah pemetaan dari G cross G. Sebentar, G cross G ke G. Jadi ini G cross G itu kan isinya pasangan terurut ya, kayak gini. Ini adalah G cross G, ini G. Nah, operasi biner tuh berarti pemetaan dari G cross G ke G ini. Ini anggotanya bentuknya pasangan terurut, yaitu misalkan A, B. Kalau ini operasinya adalah operasi bintang, itu berarti dibawa ke A bintang B. Begitu. Jadi ini secara tidak langsung dia bilang bahwa himpunan G itu tertutup terhadap operasi biner. Artinya adalah dua elemen, setiap dua elemen kalau dioperasikan terhadap operasi biner ini, itu dia akan tetap berada di himpunan itu. Jadi kalau kita ambil dua elemen di G, kemudian dioperasikan, dia akan tetap di G. Itu artinya G-nya tertutup di bawah operasi bintang. Contohnya operasi biner itu apa? Contohnya, kalau kita ngomong tentang operasi biner, kita harus, kita harus tahu, kita ngomong operasi biner itu tuh di himpunan apa. Jadi, nggak bisa kita ngomong operasi, misalkan operasi bintang saja. Nggak bisa, tapi kita harus perjelas operasi bintang di mana. Katakanlah ini di G. Kenapa harus diperjelas seperti itu? Karena nanti bisa jadi operasi bintang ini pada suatu himpunan G, dia merupakan operasi biner, tapi ternyata operasi yang sama, operasi bintang, kalau di himpunan yang lain, di himpunan H misalkan, ternyata dia bukan operasi biner. Begitu. Contohnya, misalkan saya punya himpunan bilangan bulat, gitu ya. Himpunan bilangan bulat, itu kan dari min tak hingga, 2, min 1, 0, 1, 2, sampai tak hingga. Nah, kemudian saya definisikan sebuah operasi biner seperti ini. X bintang Y di Z ya, itu saya definisikan sebagai X dikali Y. Nah, kalau saya definisikan seperti ini, apakah operasi ini, tadi saya belum, ini ya, bintang ini kita belum tahu, ini operasi biner atau enggak. Nah, sekarang kita mau lihat. Apakah X bintang Y ini merupakan operasi biner? Kalau kita definisikan X bintang Y sebagai X kali Y, maka kita cek apakah untuk setiap dua elemen di Z, jadi ini Z cross Z, apakah kalau kita ambil setiap dua elemen di Z, A, B, apakah A kali B-nya itu ada di Z atau enggak? Menurut kalian ada di Z atau enggak? Ada kan? Dia tetap bilangan bulat kan? Jadi bilangan bulat, kemudian bilangan bulat, kalau dioperasikan dengan operasi bintang, dia tetap bilangan bulat. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya himpunan B, katakanlah. Saya punya himpunan B, itu adalah himpunan bilangan negatif. Misalkan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, sampai min tak hingga. Kemudian saya definisikan operasi yang sama, X bintang Y sama dengan XY. Maka operasi bintang ini di B itu operasi biner enggak? Bukan kan? Kenapa? Nah, karena kalau dikali hasilnya positif, sedangkan positif itu tidak ada di B. Nah, berarti operasi bintang ini bukan operasi biner kalau di B. Sedangkan kalau di Z dia merupakan operasi biner. Begitu ya. Nah, ini artinya Z itu tertutup terhadap operasi biner bintang ini. Sedangkan B ini ya tidak tertutup terhadap operasi bintang. Dan bintang bukan operasi biner di B. Nah, contoh-contoh operasi biner yang secara umum kita kenal itu
seperti ini tadi, perkalian bilangan bulat, perkalian bilangan real, kemudian penjumlahan bilangan bulat, itu operasi biner kan semua yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kita sudah mengenal beberapa operasi biner, cuman kita tidak tahu bahwa operasi-operasi itu ada definisinya. Jadi operasi-operasi itu termasuk ke dalam definisi operasi biner gitu. Nah, grup itu adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner, biasanya operasi biner bintang. Kalau belum diketahui operasinya apa, kita katakan operasi bintang, dan memenuhi beberapa aksioma berikut, yaitu asosiatif. Jadi, asosiatif itu artinya untuk setiap A, B, C di G berlaku apa? A bintang B, bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Oke, ini artinya asosiatif ya. Jadi mau dioperasikan dari depan dulu akan sama dengan kalau kita operasikan dari belakang dulu. Kemudian, dia juga memiliki elemen identitas. Katakanlah elemen identitasnya kita namakan E. Jadi, terdapat elemen identitas di G, sedemikian hingga untuk setiap A di G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ada elemen identitas, yaitu elemen yang jika kita ambil sembarang anggota yang lain di G, kalau kita operasikan dengan elemen identitas tersebut, maka hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu elemen yang kita ambil tadi. Ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah setiap elemen di G itu harus memiliki inverse. Artinya, kalau kita ambil sembarang A di G, itu haruslah terdapat inverse dari A, kita notasikan B, misalkan, sedemikian hingga A kita operasikan dengan B, baik dari kanan maupun dari kiri, itu harus menghasilkan elemen identitas. Ini artinya B adalah inverse dari A. Nah, nantinya B ini secara umum kita notasikan sebagai A inverse, gitu ya. Nah, sekarang biar kita nggak bingung, coba kita lihat contoh grup. Nah, ini contoh grup, yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Oke, kita cek di sini aja. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Apakah ini merupakan grup? Maka kita harus cek yang pertama, apakah Z itu merupakan himpunan tak kosong? Ya. Kemudian dilengkapi dengan operasi biner, iya kan? Penjumlahan ini. Dan kita sudah lihat bahwa dia operasi biner, artinya tertutup begitu. Nah, kemudian kita cek apakah berlaku sifat asosiatif di Z atau enggak, apakah Z memiliki elemen identitas atau enggak, dan apakah setiap elemen di Z punya inverse atau enggak. Nah, sekarang kita cek nih. Untuk operasi binernya kita, kalau mau dibuktikan juga boleh. Jadi, untuk membuktikan dia tertutup, atau tertutup nih maksudnya kita mau memastikan penjumlahan ini adalah operasi biner ya. Berarti kita ambil sembarang dua elemen di Z, katakanlah A, B di Z, maka kita tahu bahwa A plus B di Z kan. Kemudian apakah dia bersifat asosiatif di bilangan bulat? Apakah kalau kita ambil sembarang A, B, C anggota Z, maka A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, ya nggak? Sama, Bu.
Sama. Ya, sama. Iya, sama. Berarti dia memenuhi sifat asosiatif ya. Oke, kemudian ada elemen identitas nggak di Z? Elemen identitas terhadap penjumlahan di Z. Jadi suatu elemen yang kalau ditambahkan dengan siapapun, maka hasilnya adalah siapapun itu sendiri. 0, ya. 0 ya. Jadi terdapat 0 di Z. 0 kan ada di Z. Sedemikian hingga untuk setiap A di Z berlaku apa? 0 ditambah A pasti akan sama dengan A ditambah 0, akan sama dengan A itu sendiri kan? Siapapun kalau Anda ambil di Z, akan Anda ambil 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1, ya kan? Anda ambil 1000, maka 1000 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1000 sama dengan 1000, ya kan? Maka ada elemen identitas. Kemudian, apakah setiap elemen memiliki inverse di Z terhadap penjumlahan? Jadi, kalau Anda ambil sembarang A di Z, apakah kalian bisa menemukan bilangan lain atau elemen lain di Z sehingga kalau Anda jumlahkan hasilnya adalah elemen identitas? Apakah setiap elemen di Z punya inverse? Jadi, Anda ambil nih ambil sembarang A di Z. Kalau diambil sembarang A di Z, Anda bisa nggak nemukan elemen lain, sehingga kalau Anda tambahkan atau Anda operasikan dengan operasi tambah ini, maka hasilnya adalah elemen identitas. Elemen identitasnya adalah ini, 0. Kita sudah tahu tadi. Ada siapa? Yang negatif. Oke, maka terdapat min A kan? Sedemikian hingga A ditambah min A sama dengan 0 dan harus berlaku dari kiri maupun dari kanan ya. Min A ditambah A sama dengan 0. Ini artinya setiap elemen di Z punya inverse terhadap operasi penjumlahan, yaitu min A. Nah, karena Z dengan operasi penjumlahan memenuhi 4 ini, yaitu tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan setiap elemen punya inverse, maka Z dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup. Oke, insya Allah jelas ya. Nah, sekarang coba kalau Z dengan operasi perkalian, grup atau enggak? Kira-kira. Kita harus cek tertutup enggak, artinya perkalian di Z operasi biner enggak, kemudian asosiatif enggak, punya elemen identitas atau enggak, kemudian setiap elemen punya inverse atau tidak. Apakah tertutup? Apakah kalau Anda ambil 2 elemen di Z, maka perkaliannya ada di Z enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, berarti dia bersifat tertutup di bawah operasi perkalian. Atau perkalian di Z itu merupakan operasi biner. Asosiatif enggak? Iya. Iya, asosiatif ya. AB kali C sama dengan A kali BC ya, di Z. Kemudian ada elemen identitas nggak? Ada. Ada siapa? 0 kali 1. Contohnya. 0? 1. 0 atau 1? 1 ya. Karena ini operasinya perkalian. 1. Ya. Jadi elemen identitas tuh melekat pada operasinya apa gitu. Oke. Terdapat 1 di Z sedemikian hingga untuk setiap A di Z berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A. 1 kali A sama dengan A. Oke. Nah, sekarang setiap elemen di Z punya inverse nggak?
terhadap perkalian? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada yang punya inverse? Kalau 1 punya inverse nggak? 1 di Z punya inverse nggak terhadap perkalian? 1 ya, dirinya sendiri ya. Karena 1 kali 1 sama dengan 1. identitas kan? Identitasnya itu 1. Oke. Kalau min 1 punya inverse nggak? Ada, Bu. Ada siapa? Min 1 itu sendiri. Oke, min 1. Karena min 1 kali min 1 hasilnya adalah elemen identitas, yaitu 1. Kalau 2 punya inverse nggak? Enggak, Bu. Nggak punya? Yakin nggak punya? Iya, Bu. Nggak ada. Iya, ya emang nggak punya. Nggak punya kan? Karena 2 dikali siapa hasilnya elemen identitas, atau 2 dikali siapa hasilnya 1 di bilangan bulat kan? Nggak ada kan? Anda bisa ambil 2 anggota Z, maka apa? Tidak ada katakanlah B anggota Z yang memenuhi 2 dikali B sama dengan B dikali 2 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, karena dia tidak mempunyai inverse, berarti Z terhadap operasi perkalian itu bukan merupakan grup. Oke, bisa membedakan ya. Jadi ini sangat grup, ya harus kita cek bergantung pada himpunannya dan operasinya apa. Gitu. Karena sama-sama Z, dia bisa jadi grup, bisa jadi enggak, tergantung operasinya. Kalau terhadap operasi penjumlahan dia grup, terhadap perkalian ternyata bukan grup. Kalau Z plus terhadap operasi penjumlahan misalkan, ini kira-kira grup nggak? Grup nggak? Langsung cek ya, langsung cek. Tertutup nggak? Asosiatif nggak? Punya identitas nggak? Punya inverse nggak? Setiap elemennya. Kira-kira grup nggak Z plus? Grup? Tertutup? Iya, tertutup. Oke. Asosiatif? Iya, Iya. Oke. Punya elemen identitas nggak? No. Nggak punya, Bu. Nggak punya kan? Dan Karena 0 Ya. bukan anggota Z plus kan? Iya. Oke. Jadi dia bukan grup. Sekarang kita ke grup komutatif. Kalau grup itu kan tadi memenuhi 4 sifat ini kan, tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan inverse. Nah, sekarang ada yang namanya grup komutatif. Grup komutatif itu apa? Dia adalah grup yang operasinya bersifat komutatif. Jadi ketambahan 1 sifat lagi yaitu sifat komutatif. Artinya untuk setiap A, B, di G ya secara umum, itu haruslah berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Ini tambahan sifat untuk grup komutatif. Contoh kita tadi, Z terhadap operasi penjumlahan, kira-kira dia grup komutatif nggak? Iya. Iya, grup komutatif ya, karena A plus B sama dengan B plus A. Untuk setiap AB di Z. Nah, grup komutatif itu kita sebut juga sebagai grup Abel. Atau dalam bahasa Inggris dia Abelian group. Ini ya, jadi Abelian group itu kita terjemahkan sebagai grup Abel. Bukan grup Abelian ya, tapi grup Abel. Sekarang yang Z terhadap operasi perkalian, tadi kan bukan grup ya. Dia gagal di inverse kan. Nah, berarti Z terhadap operasi perkalian itu memenuhi sifat, cuman memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, kalau sebuah himpunan dengan operasi biner memenuhi sifat-sifat ini, maka kita sebut dia sebagai monoid. Jadi, Z dengan operasi perkalian ini adalah monoid. Contoh monoid.
Nah, kemudian kalau contoh kita tadi ini Z plus terhadap operasi penjumlahan, dia kan nggak punya elemen identitas ya. Kalau tidak punya elemen identitas, ya apalagi inverse, kan nggak bisa kan kita lakukan. Nggak mungkin nggak punya elemen identitas, tapi setiap elemennya punya inverse kan nggak mungkin, ya kan? Nah, berarti Z plus tadi hanya memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Nah, kalau sebuah himpunan dengan operasi biner memenuhi sifat ini, tertutup dan asosiatif, jadi nggak punya elemen identitas dan nggak punya inverse, maka dia disebut semigroup. Jadi ini adalah contoh semigroup. Jadi semigroup yang memiliki elemen identitas itu disebut monoid. Dan monoid yang setiap elemennya punya inverse, ya dia berarti adalah grup gitu. Ini hanya istilah-istilah saja yang ya perlu dikenal begitu. Himpunan dengan operasi ya, katakanlah bintang, dia tertutup tapi tidak asosiatif, dia disebut grupoid. Jadi ada istilah lagi, grupoid gitu ya. Nah, kemudian kalau dia himpunan dengan operasi nggak tertutup, ya kita nggak mendefinisikan apapun terkait dengan himpunan yang seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada definisi khusus gitu, nggak ada.